Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 5 akan membawakan materi mengenai pemurnian. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Julistina, berikutnya ada Nur Rahmi Sulaiman, dan juga ada Lilis Karmila Sari Saindia. Pemurnian merupakan suatu proses memurnikan suatu campuran untuk mendapatkan zat-zat murni. Kemudian, teknik pemisahan dan pemurnian dapat dilakukan dengan cara filtrasi, dekantasi, penukaran ion, destilasi, ekstraksi, dan rekristalisasi. Kemudian, tujuan dari pemurnian adalah untuk memisahkan campuran zat agar mendapatkan zat-zat murni dengan membandingkan filtrat dan sentrat. Juga dapat memisahkan kembali suatu zat dari campuran cair dan padat agar diperoleh suatu keadaan yang murni. Kemudian, prinsip pemurnian yaitu berdasarkan ukuran partikel dari campuran zat cair dengan zat padat dengan berbagai cara. Yang pertama, terdapat kristalisasi, yaitu kristalisasi adalah kelarutan bahan dalam suatu pelarut dan perbedaan titik beku. Kemudian, kristalisasi merupakan metode pemisahan dan memperoleh zat padat yang terlarut dalam suatu larutan. Dasar metode ini yaitu kelarutan bahan dalam suatu pelarut dan perbedaan titik beku. Kemudian kristalisasi terdapat dua cara, yaitu kristalisasi penguapan dan kristalisasi pendinginan. Apabila tidak cukup pekat, dapat dipekatkan terlebih dahulu dengan cara penguapan, kemudian dilanjutkan dengan pendinginan melalui kristalisasi sehingga diperoleh zat padat yang lebih murni karena komponen larutan lainnya yang kadarnya lebih kecil tidak ikut mengkristal. Adapun tujuan dari proses kristalisasi yaitu untuk pemisahan dan pemurnian. Kemudian kristalisasi dapat memisahkan suatu campuran tertentu dari larutan multikomponen sehingga diperoleh produk dalam bentuk kristal. Kristalisasi dapat juga dipakai sebagai salah satu cara pemurnian karena lebih ekonomis. Operasi kristalisasi terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, membuat larutan supersaturasi atau lewat jenuh, di mana yang dimaksud dengan membuat larutan supersaturasi lewat jenuh yaitu bila larutan telah mencapai derajat saturasi tertentu, maka dalam larutan akan terbentuk zat padat kristalin. Kemudian cara mencapai supersaturasi yaitu yang pertama pendinginan, penguapan solvent, evaporasi adiaptis, penambahan zat lain yang dapat menurunkan kelarutan zat yang akan dikristalisasi. Kemudian yang kedua pembuatan inti kristal yaitu secara sistematis terbagi menjadi 2, primary nucleus dan secondary nucleus. Yang ketiga, terdapat pertumbuhan kristal. Kemudian, hal-hal yang dapat dilakukan jika tidak terbentuk kristal yaitu yang pertama, dapat menggores permukaan dinding gelas dengan batang pengaduk dengan arah vertikal, kemudian mendinginkan larutan dalam pendingin es, kemudian yang ketiga, menambahkan sejumlah kecil zat murni. Adapun syarat kristalisasi yaitu larutan harus jenuh, larutan harus homogen, dan adanya perubahan suhu. Kemudian terdapat faktor yang mempercepat kristalisasi yaitu yang pertama, terdapat derajat lewat jenuh, jumlah inti yang ada atau luas permukaan total. Yang ketiga, pergerakan antara larutan dan kristal. Yang keempat, banyak pemotor. Yang kelima, kondisi lewat dingin larutan. Yang keenam, suhu. Yang ketujuh, sumber inti kristal. Yang kedelapan, viskositas. Yang kesembilan, kecepatan pendinginan. Yang kesepuluh, kecepatan agitasi. Kemudian terdapat faktor yang mempengaruhi kristalisasi yaitu yang pertama, laju pembentukan inti atau nukleus, di mana laju pembentukan inti dinyatakan dengan jumlah inti yang terbentuk dalam satuan waktu. Jika laju pembentukan inti tinggi, maka banyak sekali kristal yang terbentuk, tetapi tidak satupun akan tumbuh menjadi besar. Jadi yang terbentuk berupa partikel-partikel koloid. Kemudian yang kedua, laju pertumbuhan kristal, di mana laju pertumbuhan kristal merupakan faktor lain yang mempengaruhi ukuran kristal yang pengendapan berlangsung. Jika laju tinggi kristal yang besar akan terbentuk, maka laju pertumbuhan kristal juga dipengaruhi derajat lewat jenuh. Kemudian terdapat rekristalisasi, di mana rekristalisasi merupakan salah satu cara pemurnian zat dari campuran padatannya. Zat tersebut dilarutkan dalam suatu pelarut kemudian dikristalkan kembali. Terdapat prinsipnya yaitu mengacu pada perbedaan kelarutan antara zat yang akan dimurnikan dengan kelarutan zat pencampurnya.
Kemudian terdapat tahap-tahap prekristalisasi, yaitu yang pertama dilakukan pemilihan solvent atau pelarut yang sesuai, kemudian yang kedua pelarut sampel dalam sedikit mungkin solvent yang mendidih. Kemudian yang ketiga penyaringan larutan yang panas untuk memisahkan pengotor tidak larut. Kemudian yang keempat pendinginan larutan untuk mempercepat proses pengkristalan. Yang kelima pemisahan atau penyaringan kristal yang terbentuk dari larutan. Kemudian yang keenam pencucian kristal pada kertas saring dengan menggunakan sedikit larut dingin. Kemudian yang terakhir pengeringan kristal. Penyaringan atau filtrasi merupakan metode pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan ukuran partikel zat terlarut. Teknik pemisahan campuran secara filtrasi biasanya digunakan untuk memisahkan campuran antara zat padat dalam suatu suspensi dengan ukuran partikel-partikel zat lain dalam campuran suspensi tersebut. Penyaringan sering dilakukan di dalam laboratorium menggunakan kertas saring. Tujuan dari penyaringan sendiri yaitu memisahkan pengotor padatan dari suatu larutan atau cairan dan mengumpulkan produk dari larutan atau cairan, baik berupa hasil pengendapan maupun hasil kristalisasi. Untuk alat yang diperlukan dalam proses penyaringan sendiri, yang pertama ada membran filter. Membran filter sendiri ini merupakan salah satu media filter untuk memisahkan partikel atau mikroba atau sel dari campuran filtrat. Berikutnya ada kertas saring. Kertas saring ini dia sebagai media filter, yang mana pemilihan kertas saring harus tepat, di mana diameter ukuran pori kertas saringnya itu dia harus sesuai dengan aplikasi yang akan kita lakukan. Selain itu juga diameter pori ini dia tidak boleh melebihi pori corong Buchner. Selanjutnya ada corong Buchner. Corong Buchner sendiri ini merupakan corong yang digunakan dalam proses filtrasi. Selanjutnya ada Buchner flex. Buchner flex ini dia digunakan sebagai penampung filtrat saat proses filtrasi, yang mana pada body flexnya ini dia terdapat adapter yang berfungsi sebagai penyambung dengan selang vakum pump. Terakhir ada pompa vakum. Pompa vakum ini dia diperlukan sebagai pendorong aliran air yang melewati media filter agar lebih cepat. Vakum yang dibutuhkan untuk filtrasi ini tidak perlu tekanan absolut yang terlalu besar. Untuk jenis-jenis penyaringan sendiri, pertama ada gravity filtration atau penyaringan gaya berat. Filtrasi gravitasi merupakan metode pemisahan yang sederhana menggunakan polietilen atau corong kaca dan kertas saring. Kertas saring ini dia memiliki ukuran pori yang sangat bervariasi dari ukuran pori yang kecil hingga besar untuk memperlambat proses penyaringan yang berlangsung cepat. Proses pemisahan ini dia dilakukan berdasarkan gaya gravitasi secara alamiah. Caranya sendiri bisa lihat di sini. Selanjutnya ada section filtration atau penyaringan vakum. Filtrasi vakum ini dia dilakukan dengan cara campuran padat cair dituangkan melalui kertas saring dalam corong Buchner atau corong Hirsch yang kemudian padatan akan terperangkap dalam kertas saring. Sementara cairan ditarik oleh vakum melalui saluran ke dalam labu. Untuk metode filtrasi gravitasi. Yang pertama di sini ada filter cones. Filter cones ini merupakan filtrasi dengan menggunakan kertas saring yang dilipat hingga membentuk kerucut. Selanjutnya ada fluid filters, yang mana cara kerjanya ini hampir sama dengan filter cones, yang hanya saja kertas saring yang digunakan ini dia merupakan kertas saring dengan lipatan khusus. Selanjutnya adalah filtrasi pipet, di mana filtrasi ini dilakukan menggunakan pipet Pasteur, yang mana jika volume pelarutnya itu dia tidak lebih dari 3,0 ml. Selanjutnya ada dekantasi. Filtrasi gravitasi ini juga dapat dilakukan dengan dekantasi, di mana metode pemisahan ini sangat sederhana, tetapi harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Terakhir adalah filtrasi gravitasi panas, yang mana teknik filtrasi ini dia merupakan proses filtrasi yang dilakukan pada kondisi hangat. Adapun metode filtrasi vakum sendiri di sini ada Buchner funnels, yang biasanya digunakan untuk pemisahan dalam skala besar seperti pemisahan cairan dan padatan atau memisahkan kristal hasil rekristalisasi. Bisa digunakan untuk kapasitas lebih dari 10 ml. Kedua yaitu Hirsch funnels, yang pada dasarnya dia sama dengan Buchner funnels tetapi lebih kecil dengan slope yang digunakan. Pengeringan sendiri merupakan suatu proses pemisahan sejumlah kecil air atau zat cair dalam bahan sehingga mengurangi kandungan atau sisa cairan di dalam zat padat itu sampai satu nilai yang dikehendaki. Kemudian proses pengeringan sendiri dapat dilakukan dengan cara penguapan, di mana penguapan terjadi apabila air yang dikandung oleh suatu bahan itu teruap, yaitu apabila panas diberikan kepada bahan tersebut. Selain dengan penguapan, pengeringan juga dapat kita lakukan dengan cara memecahkan ikatan molekul-molekul air yang terdapat di dalam bahan. Kemudian tujuan pengeringan sendiri yaitu untuk mengurangi kadar air. Teknik pengeringan dapat digolongkan dalam dua cara berdasarkan sistem pengeringannya. Yang pertama, pengeringan kontinu atau berkesinambungan, di mana pengeringan kontinu ini merupakan teknik pemasukan dan pengeluaran bahan berjalan terus-menerus. Kemudian yang kedua yaitu pengeringan tumpukan, di mana pengeringan tumpukan ini merupakan pengeringan bahan yang masuk ke alat pengering sampai pengeluaran bahan kering. Kemudian baru dapat dimasukkan bahan berikutnya. Pembagian pokok pengeringan. Yang pertama yaitu pengeringan dryer, di mana zat yang dikeringkan bersentuhan langsung dengan gas panas atau biasanya udara. Disebut juga pengering diabatik atau diabatik dryer atau pengering langsung
Kemudian yang kedua, pengering dryer, di mana kalor berpindah dari zat ke medium luar. Misalnya, uap yang terkondensasi, biasanya melalui permukaan logam yang bersentuhan disebut pengering non-adiabatik, atau non-adiabatik dryer atau pengering tak langsung. Prinsip-prinsip pengeringan sendiri terbagi menjadi 5 yang perlu diperhatikan dalam pembuatan alat pengering. Di antaranya yaitu yang pertama, pola suhu di dalam pengering, kemudian yang kedua, perpindahan kalor di dalam pengering, yang ketiga, perhitungan beban kalor, yang keempat, satuan perpindahan kalor, dan yang kelima, perpindahan massa di dalam pengering. Yaitu tahap-tahap pengeringan, di mana yang pertama, kristal dapat dibiarkan di udara terbuka kecuali hidroskopis, kemudian yang kedua, dikeringkan di dalam oven atau jangan yang mudah tersublimasi. Sekian video edukasi dari kelompok kami mengenai pemurnian. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Mohon maaf bila ada salah kata dalam ucapan atau kekurangan kami selama membawakan materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.